Hakim 10 ayat 1 sampai 18. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia, bangkitlah Yair orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot, Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Astoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biarlah mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh Gilead. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri,
dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Luar biasa, kita lagi perjalanan dari Jerman ke Belanda. Tadi kita mandek di rumahnya Pak Andreas C ya. Luar biasa, kita senang bisa ketemu Pak Iman, Pak Andreas, Pak Paul Dere di Amerika ya. Sesuatu yang di dunia maya bisa nyata ya, rasanya kok sesuatu banget. Tadi di Frankfurt di pom bensin ketemu sama orang Batak satu, Siregar. Apa tadi marganya? Marganya apa tadi? Ira. Siapa yang di tadi? Yang di itu? Iya, ini pom bensin. Ira Siregar kalau nggak salah namanya ya. Ya ngomong bahasa Indonesia udah nggak lancar. Tapi begitu kita ngomong bahasa Indonesia dia nyapa. Terus apa bahasa Indonesia, kita kaget loh bahasa Indonesia. Saya pikir dia orang dari Vietnam atau apa ya, karena putih ya, sipit. Nggak taunya marga Siregar dia. Terus sudah kita ngobrol lagi, senang saudara ya, ketemu nggak sengaja semua tuh. Aduh, siapa nanya? Oh ya saya Ira itu. Oh ya, saya Paulsan. Wah, heboh dia saudara langsung ya. Dia. Nah, tapi senang, pokoknya intinya kita senang ketemu semua saudara ya. Kita senang bisa ketemu, saya doakan tadi ya, saya doakan. Luar biasa saudara ya. Saudara, setiap pergumulan hidup kita saudara, kenapa ada yang menang, ada yang selalu menang, ada yang selalu kalah ya. Siapa yang selalu kalah? Ngacung. Nah iya, jujur saudara, kalah terus. Kenapa ya? Nah itu ya, kenapa ada yang selalu menang tapi ada yang selalu kalah? Israel dulu kalah menang. Sekarang kalau Anda tanya orang Israel, nggak bakal kalah saudara, tidak bakal kalah. Anda lihat ya, sekali lagi ya, bolak-balik ya, dikeroyok kayak apa ya, nggak bakal kalah saudara. Karena apa saudara? Karena ada pergumulan. Kata Israel itu ya, artinya bergumul dengan Allah ya. Artinya bergumul dari kata sur dan el ya. Anda kalau baca di dalam Hosea 12 ayat 4 itu ya, wa yisara el ya, dan bergumul dengan el. Yisar el. Itulah dari kata Israel itu ya, bergumul dengan el. Atau el, memerintah ya, sebenarnya artinya juga memerintah, atau el adalah pemimpin. Jadi ketika di dalam pergumulannya sebenarnya maknanya apa? Dari kata bergumul dengan Allah ya, terus el yang ada el yang memerintah. Lalu artinya sebenarnya apa? Artinya sebenarnya adalah di dalam pergumulanmu, biarlah sang el yang memimpin hidupmu saudara. Maksudnya begitu ya. Jadi kata Israel artinya bergumul dengan Allah, tapi Allah yang memberkatimu saudara. Makanya di dalam pergumulan itu kan si Yakub kan nggak mau melepaskan malaikat kan, nggak mau. Kamu tidak boleh pergi sebelum memberkati aku. Nah itu sebenarnya makna dari kata kamu tidak boleh pergi sebelum memberkati aku. Pergumulan itu bukan pergumulan secara fisik ya, itu kan sebuah metafora saudara ya, sebuah metafora bahwa ada satu pergumulan dalam hidupnya dia berperang melawan hidupnya dia sendiri ya. Lalu dia berharap kepada sang el. Makanya ketika di pagi hari dia tidak mau lepaskan sampai dia bilang engkau harus memberkati aku dulu. Artinya apa saudara? Di dalam pergumulannya si Yakub ini dia bilang, aku butuh engkau Tuhan, jangan lepaskan aku. Saudara, apapun pergumulan hidupmu saudara, walaupun kelihatannya kalah, kelihatannya kamu dihina, kelihatannya kamu dirugikan, kelihatannya kamu sudah tidak mungkin, sudah tidak ada pengharapan, yang kamu harus bilang itu satu saudara. Ini kalimat mantranya saudara ya, saya ajari Anda. Ini punya saya sudah di spotlight belum ya? Udah ya, thank you ya.
Jadi yang harus Anda pelajari mantranya ini, saudara ya. Apapun Tuhan, jangan lepaskan aku. Itu kalimat mantranya, saudara ya. Apapun Tuhan, jangan lepaskan aku. Apapun Tuhan Yesus, jangan lepaskan aku dari tangan-Mu. Biarlah aku jalan dengan berkat-Mu. Ada lagunya juga ya, si William nyanyi bagus ya, waktu Musa Tuhan nggak mau jalan lagi sama Israel. Terus Musa bilang, kalau engkau tidak jalan bersama aku, kamu jangan suruh kami pergi kemana-mana. Ya bila kau tak besertaku, ku tak mampu berjalan, ku perlu Tuhan, bimbing langkahku di setiap waktu. Ya, saudara ya. Jadi saudara, dalam pergumulanmu kamu harus bilang, walaupun udah capek, udah di titik yang paling dasar dalam hidupmu, saudara ya. Yang satu yang harus kamu katakan, Tuhan, apapun Tuhan. Ya, apapun Tuhan. Kalau engkau tak berjalan dengan aku, janganlah suruh kami pergi kemana-mana. Ya, engkau harus jalan sama aku Tuhan. Musa ya, jadi Tuhan udah nggak mau jalan lagi karena marah ya. Makanya Musa bilang, jangan Tuhan, bilang kau tak berjalan bersama denganku, aku tak mau berjalan. Jadi harus minta bimbingan Tuhan. Nah, Israel selama 2000 tahun mereka tahu itu, saudara. Mereka dihajar, dihabisi. Itulah sebabnya kan saya sering bolak-balik cerita sama kalian ya. Saya tanya sama orang Yahudi, ini kalian tuh dihajar sama Tuhan begitu rupa, kalian tidak marah sama Tuhan? Enggak, itu memang kesalahannya kami. Itu salahnya kami karena kami meninggalkan Tuhan. Tetapi selama 2000 tahun kami diajar bahwa selama kami tetap bergantung sama Tuhan, selama kami berseru kepada nama Tuhan, kasih Tuhan akan beri kami kemenangan. Itu orang pintar yang ngomong, saudara ya, bukan bukan klinik, ini orang pintar ya, bukan kayak orang Islam yang pokoknya iman, ini bukan, saudara. Dia memaknai Yehova itu, kalau Anda membaca ya, makna Allah itu, makna the meaning of God for the Israel itu ternyata beda dengan kita, saudara ya. Tapi sama dengan sang cinta itu ya, bahwa sang cinta itulah yang menguasai mereka. Mereka tidak berkata God itu ada satu orang sosok jenggotan, enggak, saudara. Tetapi ada penyertaan nama itu, saudara ya, yang mereka kenal dari Torah dan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita sepakat ya, kita bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan jangan tinggalkan aku Tuhan. Apapun, saudara, apapun pergumulan hidupmu, sampai mendasar, sampai kamu habis-habisan, sampai rasanya udah gak ada pengharapan, mantranya satu, saudara, diingat-ingat. Tuhan Yesus, jangan lepaskan aku dari tangan-Mu. Apapun boleh terjadi, jangan lepaskan aku dari tangan-Mu. Saudara, kata Israel yang artinya pergumulan, tetapi Israel juga artinya El yang memimpin. Jadi dalam pergumulanmu, biarkan Tuhan Yesus memimpin hidupmu. Dalam Tuhan Yesus memimpin hidupmu, saudara, terus lakukanlah kebaikan. Jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti mengasihi, jangan berhenti mengampuni, jangan pernah berhenti untuk berharap ya kepada Tuhan. Sebab di saat kamu berbuat baik di dalam segala kelemahanmu, dalam pergumulanmu, itu tuh harum baunya, itulah persembahan yang sejati. Oh, lagi seneng ya, saudara ya, kayak saya lagi seneng nih, terus saya korban. Ya biasa, memang seharusnya saya harus begitu. Ya. Tapi kalau kamu lagi susah, kamu berkorban, kamu lagi susah, kamu mengasihi, mengampuni, itu harum baunya, saudara, bagi Tuhan. Kalau kayak saya memang sudah seharusnya mempersembahkan korban. Ya sudah seharusnya saya tuh mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Orang fitnah saya tidak usah marah. Sudah seharusnya orang saya diberkati kok. Tetapi kalau kamu lagi sial, hidupmu lagi di bawah, dan kamu mempersembahkan korban bakaran itu, kamu tetap mengasihi, kamu tetap berbuat baik dengan satu pengharapan, ngomong, Tuhan, besertalah denganku dalam pergumulan hidupku, Tuhan, jangan lepaskan. Buktinya bahwa kamu berkata, Tuhan jangan lepaskan aku, adalah dengan apa kita terus berbuat baik,
Aku berbuat baik Tuhan, karena Tuhan suruh. Walaupun aku nggak suka, Tuhan aku berbuat baik. Aku mengampuni. Oke Tuhan, aku lepaskan karena Tuhan yang suruh. Oke Tuhan, aku mengampuni. Oke Tuhan, aku akan berdiakonia karena Tuhan yang suruh, sekalipun aku sedang kekurangan. Itu yang namanya bergumul dengan L, saudara. Ya, oke Tuhan, aku akan hidup kudus. Aku akan tetap jaga hidup dalam kudus karena Tuhan yang suruh. Bukan karena ini, karena itu. Pokoknya karena Tuhan yang suruh. Ya, Tuhan, aku tidak mau lepaskan Engkau sampai Engkau memberkati aku. Itu saudara ya, itulah kata Israel. Makanya Israel itu diberkati Tuhan, dan Anda tidak akan menemukan Israel itu kalah sampai nanti akhir zaman, saudara. Bahkan sudah hancur saja, sudah remuk redam, tetap jadi pemenang, saudara. Tetap memenang. Mengapa, saudara? Karena ada apa, saudara? Ada pergumulan bersama dengan L. Ya, nanti baca lagi di dalam Hosea 12 ayat 4 ya. Ia bergumul dengan Allah, ya. Kata Yisrael, ya. Artinya ketika kita bergumul dalam pencobaan, bergumulnya bersama dengan Allah, bukan dengan pencobaan itu, saudara. Ya, bukan Anda sibuk bergumul dengan masalahnya, Anda sibuklah bergumul dengan L-nya. Masalah itu tetap ada, udah biarin saja di situ. Anda bergumulnya dengan L, itu diberkati. Anggap nggak, saudara? Jangan bergumul dengan masalahnya. Kamu bocah ya, saudara. Karena bergumul dengan masalah buat apa? Ya kan? Bergumul dengan L-nya ini. Jadi Anda jangan bergumul dengan masalahnya ya. Makanya namanya Israel. Bergumulnya dengan L. Yakub tidak bergumul dengan Esau. Dia tahu pasti kalah dia. Dia tahu pasti kalah. Esau itu pemburu yang gagah berani. Dia pembunuh bayaran. Esau itu pasti kalah. Yakub tidak bergumul dengan pasukannya Esau. Yakub tidak bergumul dengan siapapun. Yakub bergumul dengan L. Dia tidak bergumul dengan kekhawatirannya. Dia tidak punya masalahnya. Dia punya masalah. Dia punya musuh. Dia punya kekhawatiran. Tapi dia bergumul dengan L. Tuhan, jangan lepaskan aku, Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.